Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 103, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Masalah Rahman diusir dengan kasar oleh Saipul, dengan cepat menjadi bahan tertawaan semua orang. Terutama Rinal dan ayahnya beserta yang lainnya, mereka lebih kurang pernah memiliki konflik dengan Rahman. Melihat Rahman dipermalukan keluarga Jordan di depan mereka, hati mereka sangat senang, wajah mereka penuh kebahagiaan. Aku pikir seberapa hebat dia, berani membuat keributan di acara ulang tahun Tuan Wibowo, bukankah pada akhirnya diusir keluar oleh Saipul? Sungguh memalukan, diusir tuan rumah dari acara, betapa menjijikkannya bagi keluarga tuan rumah. Iya, sebelumnya dia masih sombong tak tahu malu meminta pengurus keluarga Jordan, Darius, meminta maaf kepadanya, dan meminta Tuan Jeremy memberinya sebuah penjelasan. Siapa sangka setelah kedatangan Saipul, tanpa basa-basi mengusirnya keluar seperti seekor anjing, bocah itu tidak tahu diri sama sekali, di tempat orang lain, masih begitu sombongnya, siapa yang malu kalau bukan dirinya. Semua tamu sedang menyalahkan Rahman, Darius dan lainnya tampak menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Terutama saat momen terakhir, kekuatan Saipul membuat Darius sedikit melayang, di depan Desta dan Rinal, dia merasa lebih percaya diri. Apa-apaan, beraninya memintaku meminta maaf kepadanya, dia juga tidak melihat siapa dirinya. Darius menyambut tamu, sambil berpikir dengan bangga di dalam hatinya. Hanya saja, dalam sekejap kesenangan dalam wajahnya berubah menjadi kaku. Melihat Jeremy sedang menemani Rahman berjalan menuju taman dengan penuh tawa. Dan Rahman berjalan berdampingan dengan Jeremy, ini artinya apa? Itu artinya di mata Jeremy, Rahman dan dia berada pada level yang sama. Orang-orang yang melihat ini juga terkejut, dan beberapa dari mereka tidak percaya. Bukankah Rahman sudah diusir oleh putra Jeremy, yaitu Saipul? Jeremy secara pribadi mengejar dan mengundangnya kembali. Kalau benar begitu, siapa sebenarnya Rahman? Kenapa Jeremy, Wibowo Jordan begitu menghormatinya? Dalam sekejap, Desta menyipitkan matanya mengedipkan cahaya yang tidak pasti. Kalau Rahman dan keluarga Jordan bekerja sama, akan sulit baginya untuk menghadapi Rahman. Muhrizal dan ayahnya, Rinal, juga membelalakkan mata, sedikit tidak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. Terutama Rinal, otaknya berputar cepat, sambil mencari identitas Rahman, dia juga mengukur apakah utang yang ditulis di cek sebelumnya tidak perlu dibayarkan. Dia tahu jelas, bisa mendapatkan keramahan seperti itu dari Jeremy, pasti bukan orang biasa. Dia bahkan menyesal menyinggung Rahman sebelumnya. Tuan, bocah ini sebelumnya tidak memiliki undangan, dan ingin menerobos masuk ke taman, bahkan memukul beberapa security. Dia benar-benar tidak menghargai keluarga Jordan. Oh iya, tuan muda baru saja mengusirnya keluar. Melihat Jeremy membawa Rahman masuk, jantung Darius berdegup, tapi dengan cepat dia menstabilkannya, dan mengadu dengan jahat. Piak, tanpa banyak bicara, Jeremy langsung menamparkan Darius. Darius masih belum sadar, sudah mendengar suara dingin Jeremy berkata, Darius, apakah keluarga Jordan tidak memperlakukanmu dengan baik? Ah, tuan, apa yang kamu bicarakan? Kalau kala itu bukan Tuan Wibowo yang memberiku makan, aku Darius dari awal sudah mati kelaparan di jalan, aku Darius orang yang tahu balas budi, seumur hidup hanya melayani keluarga Jordan. Darius merespons dengan cepat dan berkata dengan getir. Karena kamu tahu keluarga Jordan memperlakukanmu dengan baik, kenapa kamu mempermalukan tamuku? Teriak Jeremy marah. Tuan, dia tidak. Iya, wajah Darius putih pucat, tidak bisa menjelaskan. Karena dia sudah melihat posisi Rahman di hati Jeremy, melawan bagaimanapun juga tidak ada gunanya. Adik Rahman, sebelumnya dia menyinggungmu, menurutmu bagaimana menghukumnya? Jeremy memandang Rahman, masalah ini dia harus memberikan sebuah penjelasan kepada Rahman. Ketika dia mengejar keluar, dia bisa merasakan kemarahan di hati Rahman, dia mengerti suasana hati Rahman. Adik Rahman. Panggil adik. Sebenarnya siapa bocah ini? Jeremy adalah kepala keluarga pertama di kota Yuzoda,
setidaknya di antara keempat kepala keluarga besar, baru bisa membuatnya memanggil adik. Dan dia memanggil Rahman dengan panggilan adik. Apakah Rahman ini juga salah satu kepala keluarga dari keempat keluarga besar ini? Mendengar Jeremy memanggil Rahman, semua orang terkejut sekali lagi. Identitas Rahman sekali lagi membingungkan mereka. Dan Darius gemetar. Saat ini dia baru menyadari betapa bodoh dirinya, percaya pada Desta dan Rinal. Kak Jeremy, menurutmu apakah aku akan marah dengan orang seperti Darius? Ucap Rahman tersenyum dengan santai. Darius tidak lain hanya seorang bawahan, paling hanya seekor anjing. Kalau seekor anjing menggigitnya, apakah dia harus menggigit anjing itu kembali? Benar perkataan adik Rahman. Jeremy mengangguk. Bagaimana mungkin orang seperti Rahman marah dengan seorang bawahan, yang akan merusak perangainya? Kamu kalau masih ingin tinggal di keluarga Jordan, mulai besok pergi ke lokasi konstruksi selama setahun. Kalau aku puas, akan memanggilmu kembali, ucap Jeremy dingin menoleh memandang Darius. Tapi bagaimanapun, hari ini dia harus memberikan sebuah penjelasan kepada Rahman. Tapi melihat kesetiaan Darius kepada keluarga Jordan selama bertahun-tahun, dia masih memberi Darius kesempatan. Iya, Tuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, ucap Darius gemetar, tapi sangat cepat dia mengerti tatapan Jeremy. Kali ini Jeremy memberinya kesempatan untuk berubah. Tuan Rahman, maaf, sebelumnya aku dibutakan dan tidak menghormati dirimu. Aku mohon pengampunanmu, berikan aku satu kesempatan untuk berubah. Darius memandang Rahman lagi, menundukkan kepalanya dengan tulus dan meminta maaf. Rahman berada satu level dengan tuannya, kalau ingin menghabisinya, tidak perlu turun tangan sendiri. Dan dia malah mendengar perkataan Rinal, menyinggung Rahman sang orang hebat. Sekarang kalau dipikir-pikir, hatinya masih memiliki ketakutan. Rahman menatapnya dengan santai, dan tidak mengatakan apa-apa. Darius tidak peduli, dan tidak menaruhnya dalam hati. Apa yang membuatnya jengkel adalah sikap Saipul sebelumnya. Iya, dia setuju Darius kembali lagi, syaratnya adalah minta Saipul minta maaf kepadanya. Kalau tidak, dia akan berbalik pergi. Mengusirnya di depan umum, ini bukan masalah dipermalukan atau tidak. Ini semua tentang hati. Tepat saat ini, Saipul berjalan keluar, memandang Rahman yang berjalan mendekat. Semua orang melihat Saipul muncul lagi, dan menatap Rahman dengan penasaran. Sebelumnya Saipul mengusir Rahman, dan sekarang Jeremy mengundang Rahman kembali, itu pasti ingin Saipul meminta maaf. Tapi, semua orang tahu, Saipul tidak hanya kebanggaan keluarga Jordan, dia juga penerus keluarga Jordan, bahkan perwakilan generasi muda di kota Yusoda. Apakah dia benar-benar akan meminta maaf kepada Rahman di depan umum? Tuan Rahman, maaf, pemikiranku yang terlalu sempit, sebelumnya aku sangat tidak sopan kepadamu, maafkan aku. Di mata semua orang yang terkejut, Saipul mendatangi Rahman dan meminta maaf dengan tulus. Saipul benar-benar minta maaf. Desta, Muhrizal dan lainnya membelalakan mata, tidak percaya Saipul akan meminta maaf kepada Rahman di depan umum. Dia adalah pangeran pertama di Yusoda. Bagaimana bisa dia meminta maaf kepada pria ini? Saat ini, semua orang sekali lagi memastikan identitas Rahman tidak gampang. Jeremy ayah Saipul saja sangat hormat pada Rahman. Bersambung.